Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaku bisunanihi wa adabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pencinta dan pembaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan memakai bahasa Arab yang jelas. Sejarah mencatat bahwa perkembangan bacaan Al-Quran kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri. Mula-mula Al-Quranul Karim diterima oleh orang-orang Arab Quraisy di Mekkatul Mukarramah. Kemudian berkembang di Madinatul Munawwarah dan kemudian menyebar di negara-negara Jazirah Arab. Itu negara-negara yang memang dialeknya berbahasa Arab. Para pencinta Al-Quran, ketika Al-Quranul Karim, bacaan Al-Quranul Karim diterima oleh orang-orang Arab, maka tentu mereka dengan cepat beradaptasi dengan bacaan Al-Quran yang tartil. Mereka dengan mudah menirukan bacaan Al-Quran yang fasih. Kenapa demikian? Karena memang bacaan Al-Quran itu sudah menjadi dialek mereka sehari-hari. Karena memang mereka sudah berbahasa Arab. Akan tetapi, ketika Al-Quran sudah mulai menyebar di negara-negara yang bukan Arab, termasuk di Indonesia, Malaysia, di negara-negara Eropa dan lain sebagainya, disitulah kemudian bacaan Al-Quran mulai tidak mudah ditirukan sebagaimana orang Arab menirukan bacaan Al-Quran. Karena memang dialek orang ajami seperti kita, terdapat banyak huruf-huruf Al-Quran yang memang tidak ada pada dialek kita. Para pembaca Al-Quran, karenanya kemudian di dalam Muqaddimah Tajwidul Musawwar, Asy-Syaikh Aiman Rusyad pernah memberikan penjelasan seperti ini. Walamma ya'til insanu liyatakallama bi lughatin ghairi lughatihi fa innahu yukhti'u fi ba'dil huruf li'annahu qad yastadim bi hurufin lam ya'lafha wa laysat bi lughatihi aslan. Yang maksudnya adalah ketika ada seseorang menirukan bahasa orang lain, maka bisa dipastikan akan terjadi kesalahan-kesalahan pada sebagian huruf-hurufnya, yaitu huruf-huruf yang memang bukan pada dialeknya mereka sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang sudah fakta. Orang Madura menirukan bahasanya orang Jawa, atau orang Jawa menirukan bahasa orang Madura. Orang Jawa menirukan bahasa Sunda dan seterusnya. Maka tentu pada awal mulanya akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam sebagian huruf yang memang huruf tersebut tidak ada pada dialek mereka sendiri. Sama sebetulnya ketika Al-Quran turun kepada kita, sebelum kita belajar Al-Quranul Karim, melatih huruf-huruf Al-Quran, maka pada huruf-huruf yang tidak ada pada dialek kita, itu pasti terjadi kesalahan. Karenanya kita mungkin pernah mendengar sebagian saudara kita yang belum belajar Al-Quran, ketika membaca Al-Fatihah misalnya, Ar-Rahmanir Rahim, itu dibaca dengan Ar-Rahmanir Rahim.
atau Ar-Rahmanir Rahim. Karena memang kita sebagai orang Indonesia tidak mempunyai huruf ha, al-ha'u, ya, sehingga di situ perlu adaptasi, perlu latihan-latihan yang kalau kemudian dilaksanakan atau dilakukan bisa mencapai pada bacaan yang fasih. Para pencinta Al-Quran, oleh karenanya para ulama pada awal abad yang kedua sudah mulai berpikir untuk merumuskan kaidah-kaidah dalam rangka memudahkan kita, utamanya orang-orang ajami, di dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar. Di dalam muqaddimah kitab Al-Mu'jamul Ain karya Syekh Khalil Al-Farahidi, di situ disebutkan bahwa para ulama jumhur menyatakan bahwa orang pertama yang merumuskan kaidah-kaidah ilmu tajwid itu adalah Syekh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah. Bahkan yang menarik adalah murid beliau yang bernama Al-Imam Sibawayh rahimahullah pernah memberikan penjelasan tentang bagaimana proses Al-Imam Al-Khalil Al-Farahidi ini di dalam menyusun kaidah-kaidah ilmu tajwid, utama dalam makharijul huruf, dalam rangka mempermudah tadi. Beliau Syekh Al-Imam Sibawayh menyatakan, wa kana al-Khalilu rahimahullah adzaqal huruf. Imam Khalil rahimahullah Al-Farahidi ini ketika menyusun makharijul huruf itu yadzukul huruf, menyicipi setiap huruf-huruf Al-Quran untuk mencari di mana makhrajnya. Mula-mula beliau mencoba huruf Ain, ya. Ini huruf pertama yang dicari oleh beliau. Makanya kitabnya kemudian disebut dengan Al-Mu'jamul Ain. Wa wada'a yadahu ala hanjarihi, kemudian tangan beliau diletakkan di tenggorokannya. A, ai, au, a, ba. Di situ kemudian ada rumusan ditulis bahwa ain itu ada di wastal halqi, ada di tenggorokan tengah. Kha, khi, ditemukan kha itu ada di adnal halqi atau di tenggorokan atas. Ba, bi, bu, ab. Ternyata ba itu ada di bibir, di kedua bibir. Al-ba'u minasyafatain. Nah, setelah itu lalu kemudian setelah beliau mencoba setiap huruf Al-Quran itu, wa yuqallibuha, kemudian membolak-balik huruf itu dari setiap kondisi harakat, dhammah, fathah, kasrah, saknah. Beliau kemudian diriwayatkan lam yaktafi bihadzal hal. Ternyata makharijul huruf ini belum bisa memberikan jaminan seseorang bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kemudian mencoba lagi. Ba, bi, bu, bab. Ketika ba dirumuskan ada di syafatain, ada di kedua bibir, maka memungkinkan ba itu masih dibaca ba atau ba, bi, bu, baba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu sama-sama dari syafatain. Atau ba bisa dibaca pa, pi, pu, papa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Maka di situ kemudian belum mencoba lagi. Ba, bi, bu, baba, ab. Ternyata ba ini ketika diucapkan tidak ada udara yang keluar dari mulut kita. Maka kemudian ba dikelompokkan oleh beliau pada kelompok huruf-huruf yang ketika dibaca
tidak mengeluarkan udara. Fa, fi, fu, af, di sini ternyata fa ada anginnya, ada nafas yang keluar. Maka beliau mengelompokkan fa ini adalah kelompok fa yang ketika diucapkan mengeluarkan udara. Sehingga kita mengenal ada sifat al-jahr, ada sifat al-hamas. Para pencinta Al-Quran, apa yang harus kita ambil dari riwayat ini, penjelasan ini? Kita ini adalah orang Indonesia yang bukan Arab. Kita disebut dengan orang ajami. Maka oleh karena itu ada beberapa huruf Al-Quran yang tidak tercover dalam dialek kita. Kita tidak punya al-ha'u. Kita tidak punya huruf al-dhad, al-ta, al-sad. Kita tidak punya huruf al-ya, al-jim. Ya, yang benar, yang fasahah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus belajar Al-Quranul Karim dengan benar. Dan kalau ingin betul-betul sampai pada makom yang fasih, setelah kita belajar pada guru-guru kita mencari guru lagi yang lebih sempurna, yaitu orang-orang yang mempunyai sanadul qiraah yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta Al-Quran, insyaallah pada bagian selanjutnya Al-Fakir akan memberikan penjelasan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf biiznillahi ta'ala insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.